Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku sebentar deh. Judul materinya tentang Bank Indonesia. Ya, perkenalkan, nama saya Jafrin Dewa Fatona dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama, saya akan langsung menjelaskan tentang sejarah Bank Indonesia. Itu terjadi pada abad ke-16 tahun 1600. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Nah, waktu itu mata uang yang asing yang baru ada tuh dari Piecis dari Tiongkok. Kemudian tahun 1602 itu maskapai dagang itu dari VOC yang membawa masuk mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Tahun 1603 itu VOC ingin menghancurkan dominasi Portugis namun gagal. Tahun 1746 itu Bank Kuren and Bank Pandanin adalah bank pertama di Nusantara. Itu yang menggerakkan perekonomian, membantu perekonomian dan memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Tahun 1818 bank tadi itu tutup gara-gara mengalami krisis keuangan. Tahun 1828 pendirian The Javase Bank. Nah, itu nanti yang bakal jadi cikal bakal Bank Indonesia. Tahun 1830 ekspansi ekonomi kolonial Belanda yang tentang tahun 1829 sampai 1870 DJB melakukan ekspansi bisnis yang membuka kantor cabang di beberapa kota, yaitu di Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Pasuruan. Tahun 1870 itu liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria, membolehkan pihak swasta menanamkan modal di sektor bisnis. Kemudian pada 1942 masa pendudukan Jepang, pada masa pemerintahan militer Jepang DJB DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia, kemudian digantikan oleh Nanpo Keihatsu Ginko atau NKG. Pada 1942 masa Hindia Belanda, pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak istimewa kepada DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Nah, tahun 1945 ada menjadi dua wilayah di Indonesia karena Indonesia memiliki bank BNI dan di luar dari asingnya adalah ada uang DJB. Nah, uang DJB itu disebut uang merah dan uang ori atau dari yang BNI itu dikenal dengan uang putih. 1949 tuh ada RIS atau Republik Indonesia Serikat. Butir kesepakatan dari KMB atau Konferensi Meja Bundar. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. 1953 berdirinya Bank Indonesia. Nah, setelah ada desakan untuk mendirikan bank sentral, akhirnya pemerintah RI dengan resmi membeli 97% saham dari DJB. Nah, itu menjadi cikal bakal pemerintah RI mendirikan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 13 tahun 68 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI secara bank sentral Indonesia menggantikan status BI sebagai BNI Unit 1. Nah, deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan regulasi perbankan. Kebijakan ini ditunjukkan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru.
Tahun 97 ada krisis moneter di Asia. Krisis moneter ini terjadi di Asia mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturasi bank-bank yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia itu Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen itu ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan perlu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK, itu tahun 2011. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK yang melahirkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Jadi Bank Indonesia itu ada resmi berdiri tahun 1953 dan 2011 itu fungsinya yang sebagai bank sentral untuk mengawasi itu berpindah ke OJK. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.